Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan perkuliahan kita ya. Untuk hari ini kita akan bahas terkait dengan kebijakan moneter dalam sistem ekonomi Islam. Apa saja nanti kita uraikan satu persatu ya. Nah, pada dasarnya ketika kita bicara terkait dengan kebijakan moneter, maka tidak terlepas dari money itu sendiri ya, dari uang. Ya, kenapa? Karena uang itu merupakan unsur atau variabel yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu bingkai sistem ekonomi. Ya, nah uang ini memiliki posisi strategis akibat interdependensinya dengan berbagai macam variabel ekonomi. Studi tentang uang, bank dan sistem kebijakan moneter adalah suatu untuk melihat fungsinya mekanisme sistem ekonomi dan tujuan ekonomi telah dirumuskan. Perlu kalian ingat juga kalau kebijakan moneter itu terkait dengan kebijakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar ya. Jadi ini yang sebagai dasar di situ. Sehingga dalam Islam juga diatur bagaimana sebaiknya kebijakan moneter itu dilakukan. Nah, ruang lingkup kebijakan moneter Islam yang pertama adalah terkait dengan pengertian, peranan, dan fungsi uang dalam suatu perekonomian. Yang kedua adalah terkait dengan sistem moneter dan pengaruhnya terhadap jumlah uang, kredit, dan perekonomian. Yang ketiga terkait dengan struktur dan fungsi lembaga keuangan, bank dan bank sentral ya. Ini semuanya, tapi kita akan sekilas-sekilas saja, tidak detail seperti kebijakan atau seperti ekonomi moneter konvensional. Itu kan sudah jadi mata kuliah sendiri ya, dua lagi, moneter 1, moneter 2, sedangkan kita karena terbatas ya, hanya 3 SKS untuk seluruh sistem ekonomi, maka kita akan bahas sekilas-sekilas saja. Nah, sejarah uang ya, pada dasarnya kita diawali dengan lahirnya sistem barter. Kenapa? Karena manusia kebutuhannya tidak sama, berbeda-beda. Ya, jadi antar satu manusia dengan manusia lain itu berbeda-beda, dan kadang yang diproduksi oleh mereka itu berlebihan, dan kadang memang yang dimiliki mereka itu tidak memenuhi kebutuhannya, sehingga diberlakukan barter. Sistem barter tidak efisien karena ada syaratnya, yaitu harus double coincidence of funds ya, harus antar dua belah pihak itu harus ada kesesuaian keinginan. Si A pengen beras, si B pengen kambing, padahal si A punyanya kambing, si B punyanya beras, itu karena itu double coincidence of funds, tapi kenyataannya ini sulit dilakukan ya. Yang kedua, kesulitan yang lain adalah menetapkan standar nilai barang. Satu kambing itu berapa kilogram beras kah? Ya, ini juga kesulitan menetapkan standar nilai barangnya. Nah, ketika kondisinya seperti itu, maka uang lahir sebagai sarana alat tukar yang bentuknya berbeda antar daerah dan selalu mengalami evolusi. Orang tepi pantai misalnya menggunakan kerang ya, karena kerang kan warnanya bagus, kulit kerang, sehingga mereka menggunakan kerang sebagai uang yang gigi ya, pisau, garam, emas, sampai ke kertas komersial modern atau yang kita sebut dengan fiduciary money, uang kepercayaannya. Nah, fungsi uang sendiri secara pokok ini ada 3. Yang pertama adalah medium of exchange, sebagai alat tukar ya. Ini definisinya adalah ketika uang sebagai medium of exchange, maka uang sebagai aset yang memiliki daya beli untuk melakukan transaksi pertukaran. Uang juga berfungsi sebagai unit of account, satuan hitung, yaitu uang sebagai dasar penilaian atas seluruh barang dan jasa dalam perekonomian. Dan yang terakhir adalah store of value, yaitu uang itu sebagai penyimpan kekayaan untuk melakukan transaksi di masa yang akan datang atau masa depan. Ini fungsi uang pokoknya ya. Kalau di konvensional banyak ya fungsi turunannya, tadi silahkan, tapi yang dalam Islam hanya diakui 3 ini saja. Nah, berikutnya epistemologi uang.
Nah, secara kebenaran uang ini menyangkut segala benda yang dianggap sebagai uang. Ya, jadi semua benda yang dianggap sebagai uang. Sama-sama kertas belum tentu dianggap uang. Ya, uang kertas kita misalnya 100.000, 200.000 dibandingkan dengan uang monopolian mainan anak kecil ya, yaitu ya uang monopolian walaupun bentuknya seperti uang tapi tidak dianggap uang. Nah, maka secara epistemologi uang itu adalah segala benda yang dianggap sebagai uang. Kenapa uang kertas kita berlaku sebagai uang? Karena ada jaminan, ada fiduciary ya, fiduciary money ya, ada di sana ada legalitas secara hukum. Nah, secara hukum uang yang secara hukum dirumuskan oleh undang-undang sah sebagai legal tender. Nah, ini tadi yang saya katakan. Di situ ada jaminan dari Bank Indonesia, jaminan dari pemerintah Indonesia, maka uang berlaku melalui berdasarkan tadi sah secara hukum atau legal tender. Nah, secara ekonomi dan fungsinya uang yang diterima secara umum untuk transaksi dan pembayaran ditunda. Nah, secara ekonomi dan fungsinya ya, uang yang diterima secara umum untuk transaksi dan pembayaran tunda ini bisa dibagi beberapa hal. Ada M0, M0 itu uang basis ya, base money, ada kartal plus giral. Terus ada M1, M1 itu adalah uang kartal giral plus demand deposit atau M0 plus demand deposit ya. Ada M2, M2 itu M1 tambah time deposit pada bank umum, dan ada M3. M3 itu adalah M2 plus quasi money. Ini ya uang-uang secara epistemologinya. Uang dalam sistem moneter konvensional ini sifatnya adalah yang pertama private goods, milik pribadi, artinya boleh disimpan dan ditimbun atau stock konsep, atau digunakan sesuai dengan kehendak dan kemauan pribadinya. Kenapa? Karena sifatnya money is capital. Ya, uang itu adalah kekayaan. Ya, kekayaan. Oke. Nah, uang dipandang sebagai sesuatu yang sangat berharga dan dapat berkembang dalam suatu waktu tertentu. Disebut dengan time value of money, sehingga diwujudkan dalam bentuk tingkat bunga. Ini sudah kita sedikit bahas minggu kemarin. Karena uang itu dianggap sangat berharga, jadi penggunaan uang itu ada konsekuensinya. Orang akan lebih menyegerakan penggunaan uang. Artinya uang saat ini dianggap nilainya lebih baik dibandingkan uang yang akan datang. Ya, sehingga kita kenal prinsip present value. Ini yang disebut dengan time value of money. Ya, jadi 1 juta uang yang sekarang yang kita pegang itu lebih baik dibandingkan 1 juta uang yang kita pegang di 1 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena ada yang pertama inflasi, yang kedua resiko memegang uang. Ya, sehingga karena alasan-alasan inilah maka dalam ekonomi konvensional harus ada kompensasinya, yaitu tingkat bunga. Ya, ini kita sebut konsepnya dengan time value of money. Time value of money juga ini mengasumsikan ya, karena ada konsekuensi tadi yaitu tingkat bunga, maka seiring waktu uang itu harus berkembang. Makanya konsepnya time value of money, ya, nilai waktu dari uang. Semakin lama uang itu semakin berkembang dengan konsep tingkat bunga tadi. Ini yang dikritisi oleh ekonom muslim. Nah, uang dalam sistem moneter Islam. Dalam sistem moneter Islam tadi kalau di konvensional itu adalah private good sifatnya ya, konsepnya adalah stock konsep. Tapi dalam Islam uang itu konsepnya adalah flow konsep. Artinya semakin cepat perputaran uang akan semakin baik dan besar perannya dalam mendorong aktivitas ekonomi. Jadi kalau bisa uang itu beredar cepat. Maka dalam Islam disarankan selain zakat ada infak dan sedekah. Ketika uang dipegang, maka ada konsekuensinya dalam Islam. Ketika dipegang sudah sudah melewati nisab ya, dan sudah 1 haul 1 tahun, maka harus kena zakat. Tujuannya adalah agar uang itu beredar. Velocity of money-nya semakin cepat. Itu ya. Nah, sedangkan tadi dalam konvensional dikatakan bahwa tadi private good
ya terserah dipegang saja ya. Tapi dalam Islam mengacu konsep flow konsep. Makanya menurut Imam Ghazali, uang itu ibarat air, harus terus berputar, harus terus bergerak. Kalau dia dibendung, ya misalnya sungai kecil kita bendung, maka di situ akan muncul jentik-jentik, ya, muncul kotoran-kotoran. Nah, maka ini harus dibersihkan. Kalau dalam Islam bersihkan dengan zakat. Maka kalau bisa uang beredar, seperti darah beredar dalam tubuh. Kalau darah berhenti di satu titik, maka berbahaya. Nah, ini uang. Oke, dalam Islam uang adalah public goods, tidak boleh ditimbun. Ini sudah saya jelaskan tadi. Dan uang juga is not capital. Ya, dalam Islam uang itu bukan kekayaan sebenarnya. Ya, ini yang berbeda konsepnya. Nah, sehingga uang dapat berkembang melalui profit and loss sharing, the economic value of time. Jadi yang dinilai itu bukan waktunya, tetapi aktivitas ekonomi dari waktu itu. Kalau uang digunakan untuk bisnis dengan uang yang didiamkan akan sangat berbeda. Uang yang didiamkan yang tidak berkembang segitu-segitu saja. Tapi kalau digunakan untuk bisnis, untuk usaha, akan dapat profit loss sharing. Ya. Nah, ini perbedaannya secara epistemologi dalam antara konvensional dengan Islam ya. Nanti kalau yang Islam itu adalah yang ini, silahkan nanti kalian pause dan kalian pelajari satu persatu ya, secara epistemologi bagaimana, secara postulate bagaimana, secara teori seperti apa, asumsinya seperti apa, ya paradigmanya seperti apa, dan transmisi moneternya seperti apa, mekanisme transmisinya seperti apa. Ini yang perlu diperhatikan ya, yang perlu diperhatikan. Oke. Nah, berikutnya kita ketika bicara uang, maka kita tidak terlepas dari konsep bunga saat ini ya. Atau kita sudah yakini bahwa bunga itu adalah riba, maka bagaimana sih? Yang pertama, perkembangan peradaban Islam ini mengakibatkan riba tidak dikenal sebenarnya ya. Bahkan di jauh sebelum Islam pun di Nasrani itu tidak dikenal riba. Ya, tidak dikenal riba. Tapi ya seiring waktu ya muncul konsep riba. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca bukunya Bank Islam dari Pak Muhammad Syafi'i Antonio ya. Itu dijelaskan bagaimana agama-agama itu sebenarnya melarang riba. Oke, berikutnya mekanisme keuangan modern telah melahirkan konsep bunga. Ya, konsep bunga. Ini juga yang berikutnya kita akan menghadapi perdebatan teknis. Yang pertama adalah apa itu si riba, apa itu bunga. Nah, berikutnya pertanyaannya apa yang dilarang, apakah bunga, riba, atau keduanya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, pengertian riba itu artinya adalah ziyadah atau bertambah, an-nu atau tumbuh, al-irtifa itu meningkat, atau al-ulu membesar. Kalian bisa baca tafsir Ibnu Mundir ya, halaman 304. Ini artinya riba ya. Nah, riba berarti pembayaran premi secara secara istilah ya. Kalau tadi secara bahasa, secara istilah riba itu berarti pembayaran premi yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok sebagai syarat pinjaman atau perpanjangan batas jatuh tempo. Ini bisa kalian lihat di Ibu Mundir juga 307. Ini secara definisi jadi kelebihan pembayaran premi atau kelebihan pembayarannya yang kita sebut dengan premi. Oke, ini pengertian riba. Sedangkan pengertian bunga, nah kalau dalam Oxford English Dictionary dan Kling ya dari kamusnya Oxford ya, atau Kling, nah ini riba itu diterjemahkan dengan usury, sedangkan bunga diterjemahkan dengan interest. Beda ya, interest biar menarik ya. Kalau riba usury, kalau bunga interest. Nah, apa itu bunga? Bunga adalah persentase kelebihan sejumlah uang pada perjanjian penyerahan di masa depan. Misalnya sesudah setahun terhadap harga uang secara tunai atau kas jumlah uang termaksud. Yang menurut Keynes, jadi pada dasarnya ya sama. Bunga itu sama dengan riba. Ini secara prinsip bahasa saja sudah
sama. Dan memang aktivitasnya seperti itu ya, sama antara bunga dengan riba. Nah, konsep bunga ini muncul ketika memang ada dua sisi antara orang dengan kelebihan uang atau excess money dengan orang yang membutuhkan uang. Satu sisi orang ada yang kelebihan uang, di sisi lain ada orang yang membutuhkan uang. Dan bank ada sebagai intermediasi, ya, sebagai intermediate, sebagai ya tadi perantara antara antara orang yang kelebihan uang dengan orang yang membutuhkan uang. Nah, ini digunakan di aktivitas ekonomi seperti industri perdagangan ya, yang memerlukan modal, sehingga ini berkembang cepat. Nah, bagaimana risiko mengubah uang dan modal? Ini satu, kehilangan manfaat uang itu sendiri ya. Bila uangnya merosot dari inflasi, ada kurs, atau kemungkinan uang tidak kembali. Nah, pertanyaannya apakah risiko ini dapat ditetapkan dalam suatu persentase yang fix, yaitu bunga. Ya, jadi ini alasannya kenapa bank menetapkan bunga, karena tadi kehilangan manfaat, ada uang merosot, uang tidak kembali juga bisa memungkinkan. Tetapi kalau konsekuensinya dikonsekuensikan dengan bunga, maka apakah bunga itu atau resiko-resiko tadi apakah dapat kita tetapkan dalam satu persentase yang tetap di dalam bentuk bunga tadi. Nah, ini pertanyaan besarnya. Nah, selain itu kita juga dihadapkan alasan kenapa bunga, yaitu konsep time value of money. Apa itu konsep time value of money? Pada dasarnya tadi saya katakan dasarnya adalah konsumsi manusia itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama ada present consumption, future consumption. Ini yang saya katakan, konsumsi yang saat ini katanya lebih baik dibandingkan konsumsi yang akan datang. 1 juta saat ini lebih baik daripada 1 juta yang akan datang. Bagaimana ukurannya? Ya, tadi bisa kita beli beras saat ini 1 juta dapat misalnya 10.000 ya, dapat 100 kilo. Kalau kita beli 1 juta yang akan datang diberikan beras, belum tentu dapat 100 kilo karena trennya selalu mengalami inflasi gitu ya. Jadi konsumsi saat ini dikatakan lebih baik dibandingkan konsumsi yang akan datang. Berikutnya, konsumsi manusia juga dipengaruhi oleh percent of inflation. Ya, ini yang menjadi pertimbangan konsep time value of money. Maka menjaga nilai real uang masa depan perlu di discount factor atau perlu ada faktor diskonto, yaitu tingkat bunga. Ini yang kita sebut dengan rumus future value, ya, sama dengan present value dikalikan dengan faktor diskontonya atau discount factornya. Ya, ini konsep dasar time value of money. Nah, kelemahan dasar persensi dalam time value of money adalah yaitu persensi inflasi adalah non-exhaustive condition. Kenapa? Karena tidak memperhitungkan deflasi. Sebenarnya inflasi itu bukan kondisi yang dapat ditetapkan begitu saja. Akan ada inflasi. Tapi kita asumsinya seperti itu di Indonesia. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun inflasi. Pertanyaan, memang ada negara yang tidak inflasi? Ya ada. Ya, contoh dulu waktu saya S1 itu pernah riset tren dari menggunakan IHK dan tren negara-negara Islam. Saya masukkan Indonesia juga. Indonesia itu mengalami inflasi begitu tinggi, selalu meningkat. Ya, Malaysia juga sama, selalu meningkat, tapi dengan tingkat inflasi jauh lebih rendah. Tapi negara-negara seperti Iran, seperti Irak, ya, waktu itu Irak belum invasi oleh Amerika, itu malah trennya menurun. Timur Tengah yang lain, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat, itu unik, kadang inflasi, kadang deflasi tiap tahunnya. Ya, ini yang membedakan. Artinya sebenarnya ya tidak selalu kondisi inflasi, mungkin kan juga deflasi. Yang inflasi itu banyak terjadi ketika kebijakan moneternya adalah berbasis bunga, ya, berbasis konvensional.
Ini kalau tidak percaya silahkan kalian riset sendiri ya, karena saya sudah lama sekali itu tidak mengupdate data lagi. Berikutnya, presensi konsumsi ketika dilakukan pada masa depan memiliki kompensasi, yaitu discount rate atau discount rate ya. Nah, discount rate itu sendiri sebenarnya tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Karena perhitungan discount rate seperti ini. Ada real interest rate ditambah expected inflation tambah premium of uncertainty. Ya. Nah, berikutnya terjadi evolusi bunga dan legitimasinya. Ada Rasulullah SAW bersabda, akan datang pada manusia suatu zaman di mana mereka menghalalkan riba menjadi baik. Ini memang sudah diramal oleh Rasulullah. Ya asumsikan ya gitulah, uang itu dianggap suatu komoditas. Ya, maka saya sarankan jangan bekerja di bank konvensional terutama ya. Kalau bank syariah mudah-mudahan ada ada rukhsah, ada dalam artian ya kita asumsikan lah, mudah-mudahan itu halal. Tapi kalau menurut saya sendiri masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Nah, bunga merupakan bentuk evolusi atas riba akibat perbedaan sudut pandang dan alasan munculnya sistem bunga. Ya, jadi ini kalau riba haram, kalau bunga ya itu kenapa dikatakan bunga ya biar terkesan harum. Ya, ini yang yang terjadi di kita ya. Ada beberapa subhat atas kepembenaran argumentasi bolehnya bunga. Ya. Yang pertama adalah jika darurat boleh. Nah, jika tidak ada alfa mudha'afah, jika tidak berlipat ganda atau berat, maka boleh. Boleh juga karena bukan mukallaf. Zamannya Rasulullah belum ada, sehingga kalau sekarang boleh. Nah, dalam dasarnya fikih muamalah ya tadi, segala sesuatunya itu boleh kecuali yang diharamkan. Ya. Berbeda dengan fikih ibadah, semuanya diharamkan kecuali yang diperbolehkan. Itu ya. Yang dilarang adalah untuk konsumsi. Jika produktif boleh. Ada orang beralasan seperti itu membolehkan bunga. Ada juga yang berargumentasi membolehkan bunga adalah sebagai pengganti biaya operasional. Dan yang terakhir yang menghalalkan bunga, ada juga yang mengatakan kalau suka sama suka boleh, kan antorodim minkum ya. Ini antorodim minkum ya. Boleh. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama alasan darurat. Ya, kita bantah kalau bunga tetap haram hukumnya. Nah, istilah darurat ini harus sesuai dengan kaidah syar'iyyah atau qaidul fiqhiyah. Jadi syarat darurat berkenaan dengan kehancuran dan kematian. Jadi kalau tidak makan barang haram itu mati. Kalau udah kelaparan banget nih cuma ada daging bangkai, kalau tidak makan itu mati. Itu namanya darurat. Dasarnya tidak suka, mana ada orang suka makan bangkai kan. Nah, namanya karena tidak suka, nggak mungkin kita makannya berlebihan. Kita akan berpikir pada waktu itulah bangkai haram, tidak suka, mesti cukupnya saja, hanya sampai pada titik dimana kita udahlah, yang penting kemasukan makanan walaupun sedikit, yang penting bisa jalan, yang penting bisa bergerak. Nah gitu ya. Nah pertanyaan, apakah ekonomi tanpa bunga akan hancur? Enggak juga, karena alternatif uang bebas bunga banyak ya. Maka alasan darurat tepat dibantahkan. Yang kedua, berlipat ganda ini. Nah secara siyaqul kalam, mudha'afah adalah untuk penguatan atau ditakkid sifatnya. Jadi silahkan tanya teman-teman yang memahami nahwu shorof ya. Nah, sebagai hal sifat riba dan bukan syarat. Ya. Jadi itu. Jadi yang pertama sifatnya adalah penguatan atau ditakkid, dan yang kedua adalah sebagai hal sifat riba dan bukan syarat. Ya. Jadi ada alfa mudha'afah ya. Berlipat ganda itu sifatnya adalah sebagai hal sifat riba dan bukan syarat. Ya, secara mukhallafah ini juga perlu dipahami secara menyeluruh. Ya, jangan hanya satu ayat itu. Yang tadi ayat yang syarat 3 ya kalau tidak salah. Itu harus dipahami secara menyeluruh atau mafhum mukhallafah. Harus dilihat secara komprehensif. Nah, yang pertama adalah dilihat hubungan antar ayat. Karena banyak yang mengharamkan riba. Halallahu bai'a wa harrama riba. Itu udah
plek ya. Ini perlu ditinjau seperti itu. Berikutnya kronologisnya ya, penurunan wahyunya seperti apa. Karena pada waktu itu memang bunga itu sifatnya ada mudha'afah, berlipat ganda sifatnya ya. Terus maupun perincian dan penjelasan sabda-sabda Rasulullah itu ada hadis banyak sekali mengharamkan riba. Sahabat dan para ulama seputar riba atau pembungaan uang pada masa itu. Pembungaan uang pada masa itu. Nah, ini harus menyeluruh dilihatnya. Nah, berikutnya ada yang mengatakan bank itu bukan mukallaf. Nah, ini yang kita bantah. Nah, walaupun pada waktu zamannya Rasulullah dan para sahabat, nama bank itu belum dikenal, tapi sudah ada Baitul Mal. Biasanya digabungkan Baitul Mal wa Tamwil. Nah, secara teknis hukum syaksiyah hukumiyah atau juridical personality, nah, bentuk lembaga keuangan adalah sah dan telah mewakili para individu secara keseluruhan. Jadi Baitul Mal itu sebenarnya sudah berbentuk lembaga keuangan pada waktu itu. Nah, lingkup bank memiliki dampak luas sehingga memudarat lebih besar. Ya, ini yang perlu kita lakukan bantahan terhadap orang-orang yang berargumentasi kalau riba itu tidak haram karena bukan mukallaf. Ya, jadi sudah ada zamannya Rasulullah dalam bentuk zaman Rasulullah dan para sahabat dalam bentuk Baitul Mal. Nah, Baitul Mal itu lingkupnya kecil, tapi bank lebih luas, mudaratnya lebih besar. Nah, berikutnya bantuan konsumtif. Ya, metode pengembangan modal pada dasarnya satu, investor mulai berdagang dengan mengambil persentase keuntungan. Ini boleh sifatnya, tapi tidak boleh dalam meminjamkan dengan persentase pada awal akad. Ini dilarang dengan datangnya Islam. Ini ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan uang kita, modal kita ya dengan dagang, jangan dibungakan, dipinjamkan dengan bunga atau diribakan lah. Nah, keumuman nasya dalilnya yang melarang semuanya dilaknat pemakan riba yang diberi makan dari riba penulis dan kedua saksinya. Ini Rasulullah berkata semuanya sama. Jadi hukumnya sama ya, antara yang pemakan riba, yang diberi makan dari riba, penulis dan kedua saksinya. Penulis dan kedua saksinya saja sudah kena riba. Apalagi ini yang produktif gimana ya, sama saja. Sekarang definisi konsumsi kan tidak hanya tadi ya pembelian kendaraan yang bersifat produktif pun konsumsi, dan ini yang kita harus bantah. Yang penting produktif buat ngojek ya sudah tetap haram hukumnya ya karena melakukan riba. Oke. Pandan imbalan biaya operasional. Ini kalau alasannya ini untuk menghalalkan riba ya kita bisa bantah. Kenapa dibebankan sepanjang masa pinjaman, kan operasional kan di awal saja. Setelah itu lancar, sekarang tidak membutuhkan administrasi yang rumit kan. Sekarang bisa auto debit, kita nabung, potong, sudah kan beres. Catatannya juga tidak berbuku-buku, berkertas-kertas, sudah berbasis database komputer kan. Ini tidak layak dikatakan halalnya bunga karena biaya operasional. Ya, besarnya bunga berbeda-beda. Ini juga jadi masalah, padahal biaya operasional kan sama. Ya, bayar notaris, bayar apalagi materai segala macam kan harusnya sama. Ini bergantung apa berbeda-beda. Yang pertama pusat pemberi pinjamannya siapa. Antara BRI dengan BNI dengan Mandiri dengan BCA berbeda bunganya. Lama masa pinjamannya juga semakin lama bunganya semakin tinggi. Jaminan yang diberikan juga, DP yang diberikan juga ini berbeda. Ya, ini jadi tidak tepat alasan pengganti biaya operasional untuk menghalalkan bunga atau riba. Nah, bantan suka sama suka autoral demikum. Nah, keriduan itu bukan alasan diperbolehkannya sesuatu. Secara syara, suatu keharaman selamanya akan menjadi haram. Ya, jika alasan keriduan, maka semua hukum larangan menjadi boleh. Misal zina, karena rela suka dan sama suka, maka boleh. Nah, itu orang-orang Syiah seperti itu. Ya, ini yang kita bantah. Ya. Nah, dampaknya apa? Dampak bunga menurut Islam yang pertama ini yang kita tidak mau
mendapat gelar atau disifat dengan tetap berada dalam kekafiran dan berbuat dosa. Padahal orang Islam itu akan semuanya masuk Islam kecuali orang-orang yang kafir yang mengikuti Allah. Ya, ini kalau riba udah kita masuk kategori ini luar biasa dan berbuat dosa. Perang melawan Allah dan Rasulnya, berbuat zalim. Ya, bisa baca surat Al-Baqarah 275 sampai 276. Paling rendahnya setara dosa riba itu paling rendahnya setara dengan dosa menzinai ibunya. Ini hadis Abu Daud, kita perlu buyu. Ini memang kontroversi, banyak yang masa gitu. Nah, silakan cek hadis riwayat Abu Dawudnya. Berikutnya dilaknat orang yang menerima, membayar, mencatat dan saksinya. Ini sudah dilabeli dilaknat Allah juga sudah sangat berat. Berikutnya adalah termasuk dari 7 perkara yang membawa kepada kehancuran. Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, ini dampak jelek dari bunga. Contohnya apa ya? Indonesia sudah beberapa tahun merdeka, ketika sistemnya kita menganut sistem bunga, lah sudah hancur. Perekonomian kita ya begini-begini saja, orang miskin nih banyak-banyak saja, pengangguran apalagi. Kenapa? Karena sistem yang digunakan ya bukan sistem yang diridhoi Allah. Tapi yang pasti memang ada beberapa masalah kontradiksi secara mekanisme transmisinya saya jelaskan di bagian terakhir. Nah, ini dia kebijakan moneter mulai hubungan ya. Yang pertama sifatnya dilematis. Orang pengen udahlah tight money policy, kebijakan moneter yang bersifat ketat, tingkat suku bunga dinaikkan sehingga jumlah uang beredar menurun. Tetapi ketika tingkat suku bunga dinaikkan, malah investasinya lesu. Ya kan, investasi lesu, penyerapan tenaga kerja berkurang, pengangguran meningkat. Udah. Padahal tujuannya tadi untuk mengurangi inflasi misalnya, menggunakan tight money policy, jumlah uang beredar diturunkan dengan menaikkan tingkat suku bunga, tapi yang terjadi seperti tadi. Lalu bagaimana dengan easy money policy? Easy money policy, udahlah, investasi meningkat, jumlah uang beredar diperbanyak, tingkat suku bunga diturunkan, malah terjadi inflasi. Nah, pakai rumus Fisher MV sama dengan PT, kan repot lagi. Sehingga mana kebijakan yang tepat dari dua hal ini secara teori gak ketemu. Nah, ini kita lihat nih. Berikutnya selain dilematis juga kontradiktif. Tujuan yang pertama adalah kendalikan inflasi. Pakai kebijakan tight money policy. Tight money policy dengan suku bunga dinaikkan. Harapannya orang lebih suka menabung dibandingkan investasi. Sehingga menabung jumlah uang beredar turun ya. Harapannya itu sehingga inflasi berkurang. Tetapi yang terjadi tight money policy malah investasinya lesu. Kenapa? Tingkat suku bunganya tinggi. Cost konsep bunga kan sebagai biaya modal untuk investasi. Yang terjadi adalah high cost ekonomi. Yang terjadi malah inflasi, harga-harga pada naik. Tujuannya untuk mengendalikan inflasi malah inflasi. Ini sampai sekarang saya belum bisa memahami. Kalau saya lebih suka pada kebijakan fiskal ketika memang negara belum menganut sistem ekonomi Islam. Nah, kalau terhadap perekonomian dan sosial yang tadi ya dampaknya, yang pertama inflatoir, ini cost konsep, menimbulkan inflasi. Proses kemiskinan struktural, ini utang yang berlipat ya. Ini memang seperti itu. Berikutnya adalah economic instability, karena nilai uang terfluktuasi akibat fluktuasi valuta asing. Nah, ini bunga juga ini lebih kejam dari judi. Kalau judi itu suka sama suka. Ya, tetapi orang yang menetapkan bunga itu terhadap orang yang butuh uang. Ya, jadi suka sama suka. Kalau kondisi orang miskin dengan orang kaya ketika di meja judi itu sama, posisi yang penting pegang uang. Secara orang miskinnya dapat pinjam itu terserah. Tapi posisinya suka sama suka. Ya, tapi kalau bunga ini diambil dari orang yang butuh. Ini lebih kejam dari judi. Ya, kalau judi tarung dulu, orang miskin kalah atau orang kaya bisa kalah ya. Tapi kalau bunga ini dari orang butuh, ini kan memanfaatkan situasi dan menciptakan ketidakadilan sosial dan ketimbangan pendapatan. Yang pertama, bagi peminjam menanggung resiko sendiri kan, harusnya kan ditanggung
sama, namanya juga bisnis. Bagi bank bahkan bisa menimbulkan negative spread. Ya. Nah, fenomena from body to somebody ini karena sistem jaminan juga. Jadi ini yang terjadi ya di negara-negara yang berbasis konvensional. Ini terjadi seperti ini. Ini yang sekarang terjadi di Amerika itu banyaknya from everybody to somebody. Ya, bahkan negara China itu mendirikan Bank Sentral Asia (BCA). Tujuannya tadi collecting uang dari masyarakat, terus digunakan untuk membiayai perusahaan-perusahaan kolega mereka yang notabene adalah sesama keturunan Tionghoa. Maka orang China kenapa di Indonesia kaya-kaya? Karena mereka melakukan diskriminasi, tapi tidak pernah terbukti secara empiris ya. Jadi hanya secara omongan saja. Tinggal suku bunga yang mereka tetapkan untuk sesama ras mereka seperti itu. Saya bukan rasis ya, tapi tetangga saya memang Chinese seperti itu. Jadi dengan suku bunganya rendah sekali. Tapi kalau untuk non Chinese, non Tionghoa itu tinggi, ya tinggi sekali. Ini terjadi di BCA. Sebelumnya saya mohon maaf, saya bukan rasis karena saya juga memang bapak saya juga masih Chinese sebenarnya, tapi sudah terlalu darahnya berbaur dengan Jawa, jadi relatif mengarah ke secara fisik sudah mengarah ke orang Jawa. Tapi ini yang terjadi. Pintar strateginya China, pintar mendirikan BCA masuk di negara-negara ya. Maka BCA itu jadi bank terbesar di Asia. Kenapa? Karena bisa menginfiltrasi negara-negara yang mereka duduki. Nah, struktur keuangan konvensional tadi ya, konsep time value of money dalam keuangan dan terkait dengan sektor real yang terjadi. Karena time value of money ya, banyaknya orang bergerak di sektor keuangan saja. Nah, bunga sebagai variabel pendorong aktivitas investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan money supply yang ekspansif melalui penurunan bunga diharapkan akan mendorong sektor real. Ini tujuannya itu, konsep struktur keuangan konvensional. Nah, seperti ini harapannya ketika jumlah uang beredar, harapannya tadi ketika demand-nya CI ekspor dan impor ya, CIG ekspor impor ini harapannya meningkat. Ya, pendapatan nasional meningkat. Dari dampak dari money supply yang ditingkatkan. Oke. Caranya bagaimana? Money supply ditingkatkan, diturunkan dengan suku bunganya. Ya. Bisa dilakukan seperti itu. Ini pertumbuhan M2 dan GDP. M2-nya awal meningkat 98, meningkat tinggi. Setelah itu turun. Ya. Sedangkan GDP-nya meningkat. Ternyata secara empiris GDP meningkat, tapi M2 turun cenderungannya. Ya, ini kontradiktif lagi. Nah, sedangkan struktur keuangan Islam tadi yang pertama konsepnya economic value of time ya. Ini terkait dengan aktivitas keuangan Islam berkaitan dengan sektor real. Kalau yang time value of money banyaknya tidak menyentuh sektor real sebenarnya. Islam mendorong manusia untuk berusaha nyata dan produktif. Investasi adalah uncertainty sifatnya, maka ada positif ketika kita mendapatkan laba dan ada negatif ketika kita tidak mendapatkan laba atau rugi. Ya. Sehingga bagi resikonya melalui mekanisme profit and loss sharing. Nah, syarat aktivitas ekonomi dalam sistem ekonomi Islam yang pertama objeknya harus halal dan memberi manfaat. Nah, uang itu hanya sebagai sarana pertukaran saja. Berikutnya proses tidak mengandung unsur haram seperti ketidakjelasan, penipuan, dodoran, spekulasi atau mesir dan riba. Jika tidak tunai harus memenuhi persyaratan hukum, perjanjian atau akad. Itu ya, ini aktivitas ekonomi dalam Islam sudah kita bahas ya. Sebelumnya termasuk dalam produksi Islami ini dia. Ya. Ketat. Maka nanti konsekuensinya apa ketika ada bursa efek Indonesia BI mengerja kata Islamic Index, maka ketika investasi maka harus memenuhi syarat-syarat perusahaan-perusahaan yang boleh masuk dalam Jakarta Syariah Islamic Index itu harus memenuhi syarat-syaratnya. Nanti kalian bisa cari di ini websitenya OJK.
Nah, bentuk akad atau keuangan Islam yang pertama ini adalah macam-macam, ada perdagangan ya. Ini harus sudah dibahas dengan Pak Ajis ya, akad-akadnya apa saja. Oh, di saya kayaknya sudah ya di pertemuan awal kalau tidak salah terkait dengan akad. Jadi ada perdagangan, ini maksudnya adalah angsuran, taksid muajal, biar di muka, ada salam, ada pesanan atau istisna, pembiayaan, ada mudharabah, ada musyarakah, nih yang kemitraan musyarakah atau syirkah, penggunaan aset, ada ijarah atau sewa, percayaan, ada wadiah, ada gadai atau rahan, pengalihan kewajiban, ada hawalah. Ini akad-akad di keuangan Islam. Nah, apa itu konsep profit and loss sharing? Intinya adalah ini terjadi ketika sifatnya adalah mekanisme yang terjadi partnership antara pemilik harta atau sahibul mal dengan mutorib atau peminjam, melalui nisbah bagi hasil. Nah, sahibul mal atau pemilik harta berisiko manajemen dan utang. Mutorib berisiko pada tenaga, skill dan waktu. Jadi ada kontribusi resikonya, gitu ya. Pendapatan akan berfluktuasi tapi bisa menggunakan expected rate of return. Apa sih kemungkinannya? Oh, segini. Sebagai penggambaran perkiraan situasi pasar. Nah, kenapa harus kemitraan? Kenapa harus partnership? Yang pertama, menciptakan kerja produktif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari ya. Bahkan syirkah itu dikatakan ada hadis Rasulullah mengatakan syirkah itu lebih baik dibandingkan sedekah. Sedekah nggak secara miskin sudah, tapi kalau syirkah itu memberdayakan sifatnya, empowerment. Ya, berikutnya meningkatkan kesejahteraan, mencegah kesenjangan sosial. Ini pentingnya partnership. Mencegah penindahan sisihan ekonomi, distribusi kaya yang tidak merata. Ini sekarang terjadi. Di Amerika itu 10% orang Amerika menguasai 80% uang. Di kita, wallahu alam bishawab, kemungkinan 30% orang menguasai 80% atau 70% uang. Melindungi kepentingan ekonomi lemah, membangun organisasi ekonomi berprinsip syariat sehingga menjadi proses yang kuat dalam membantu yang lemah. Ini harapannya adalah itu ya. Jadi kenapa harus syirkah, kenapa harus mudharabah ya, karena tadi kita harapannya bisa menciptakan kondisi ini. Nah, berikutnya kita bahas tentang keuangan Islam ya. Apa saja ada bank, ada non bank nih. Kalau bank ya ada bank Islam, yang non bank ada takaful atau asuransi, ada orahan gadai. Tapi orahan yang ada dua sekarang, ada pegadaian syariah, ada pegadaian konvensional ya. Karena konvensional itu jauh dari nilai Islami ya. Berikutnya ada leasing atau ijarah, ini sewa menyewa, bisa reksadana syariah banyak, BMT, Betul Watamil, ada badan zakat, ada lembaga zakat, ada pasar uang dan modal ya, Jakarta Islamic Syariah Index atau Jakarta Syariah Index ya, saya lupa, JSX ya, Jakarta Syariah Index. Oke. Itu yang, jadi ini lembaga keuangan Islam juga sekarang sudah berkembang. Jadi alasan kalau riba darurat, ternyata banyak sekali lembaga keuangan yang tidak berbasis riba. Sebagai penutup, kebijakan moneter Islam mempelajari tentang sifat uang dan pengaruhnya dalam kegiatan ekonomi melalui mekanisme kebijakan, lembaga, sebagai hasil instrumen kebijakan yang mewujudkan kesehatan dan disiplin dan stabilitas keuangan. Ini yang perlu kita pahami bersama ya. Silahkan dipelajari lagi pelan-pelan nanti videonya. Kalau memungkinkan di-download saja nanti biar kelihatan ya, biar kita bisa ulang-ulang apa yang membedakan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam sistem moneternya. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.